Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, yang ini. Saya lagi ya, nggak dengar suaranya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama ya dengan saya. Sudah kenal dengan saya? Sudah, Mem. Kapan? Kapan kenalnya? Hah? Waktu kelas 10, Mem. Waktu kelas 10 di live teaching juga, Mem. live teaching. Iyanya? Kewirausahaan, Mem. Iya. Bukannya Bu Lisbeth. Pernah, Mem, waktu itu. Oke, ternyata masih ingat. Jadi untuk di kelas 11 ini dengan Mem Dahlia ya. Jadi untuk KWU semuanya juga harus beres. Jadi kontrak kerja kita, belajar kita yang pertama sama sebenarnya dengan guru-guru yang lain. Tugas saya hanya lihat di akhir bulan di psikologi. Kalau memang kamu terlambat, silahkan screenshot. Karena saya nggak akan bongkar-bongkar lagi bulan berikutnya. Saya akan bongkar lagi bulan yang semalam, enggak. Jadi setiap bulan akan saya rekap. Bagi kami yang sudah ngerjakan, silakan lapor ke saya. Nomor WA saya sudah ada kan? Iya, Sudah, Mem. Mem. Oke, berarti sudah nggak ada masalah gitu. Jadi saya nggak mau dengar masalah yang ada di kelas 10 terjadi di kelas 11. Walaupun di kelas 10 bukan saya yang masuk. Walaupun masih ada juga nanti kelas 10 yang nyasar, Mem ini screenshot saya, padahal bukan saya gurunya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya sering CC-kan langsung ke Bu Lisbeth. Jadi untuk di pembelajaran kelas 11 ini, saya rasa agar kalian bisa menyelesaikan semua tugas, pelajaran hari ini ada 4, berarti 4 ini selesaikan. Jangan kau tunda-tunda sampai besok. Ya, kalau kamu tunda, kamu yang rugi. Akhirnya malas. Kalau sudah malas, obatnya hanya diri kamu sendiri. Mau ke dokter spesialis yang jenius kayak manapun, kamu nggak akan menemukan obatnya. Karena apa? Obat malas itu hanya diri kamu sendiri. Hati dan pikiran kamu. Ya. Jadi, saya harap sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian harus niatkan terlebih dahulu. Rubah manajemen waktu kalian. Agar apa? Agar kalian bisa mengerjakan semua tugas kalian. Kalau untuk soal kuis, berapa paling banyak? Coba. Per bidang studi. 10, 5. Mem. Paling banyak kalau ulang sampai 10, Mem. Kalau ulangan kan 10, oke paling banyak. Tapi kalau untuk kuis hanya 5 kan, Nak? 5 itu. Nah, satu hari hanya 4 pelajaran. Berarti kalau satu hari 4 pelajaran, hanya 20 soal. Masa nggak bisa dikerjakan? Intinya, hari ini siap belajar, kerjakan langsung psikologinya. Besok gitu juga demikian. Jangan kamu tunda, kerjaan hari ini jangan dikerjakan besok. Terakhir kamu yang pening, terlalu banyak Mem. Padahal sebenarnya nggak banyak kalau kamu pandai memanage waktu. Oke, sebelum saya masuk ke pelajaran, saya ingin lihat dulu lah wajah tuh wajah hianya. Cik. Wajah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, boleh buka dulu kameranya, Nak? Agar saya bisa kenal, walaupun masih daring, belum tatap muka langsung. Saya paling kenal hanya anak ulim saya, gitu. Itu pun yang 3 orang. Jadi kalau yang lain saya memang nggak ada yang kenal. Oke, jadi ini ada Juria, Gita, Dewi, oke, Khadijah, Aulia. Ini juga. Untuk yang laki-laki, yang merasa masih gondrong rambutnya boleh dipangkas ya. Jadi setiap masuk nanti saya akan ngecek rambut. Kalau kamu masih gondrong gak jelas, itu saya akan laporkan ke bagian disiplin. Biar aja sekalian kena SP. Ya. Jadi yang belah-belah pinggir, yang masih gondrong, silahkan dirapikan rambutnya. Sesuai aja ketentuan CTF, walaupun kamu di rumah
tetap aja rambut itu paling utama rapinya. Ya, nanti kalau kuliah mau gondrong kayak mana terserah. Tapi selagi kamu anak CTF, ya, udah gak usah ditekan kali Marcelino. Marcelin ya? Marcelino apa Marcelin? Marcel, Bu. Marcelin, oh Marcel. Menetapkan Marcelin, cewek Selin gitu. Oke, ini udah mulai saya lihat satu-satu. Ya, ini Muhammad khusus atau Kusnul apa ini? Oke, saya lihat dulu satu persatu ya. Ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mudah-mudahan secantik dan seganteng semangat belajarnya. Oke, yang namanya Pak Kapi. Ini Pak Kapi yang mana ini? Mezar, Muhammad apa ini bola? Boleh nampak kameranya dulu nak, buat hidupi kameranya. Oke, ini Muhammad apa ini? Nampak ya? Oke, ini siapa penjuar namanya? Ternyata ini ya. Oke, ini apa ini angkatan corona ini? Hanya jumpa di mudah-mudahanlah corona cepat berlalu, jadi kalian bisa juga di sekolah, sehingga kita bisa kenal tanpa harus tatap muka seperti ini. Oke, kita akan mulai ya pembelajaran kita. Untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, di kelas 10 kita sudah membahas tentang apa? KWU-nya. Masih ingat? Makanan awetan nabati sama hewani, Mem. Iya, makanan awetan. Jadi bukan manusia yang diawet ya mayat ya, tapi makanan juga diawetkan. Jadi makanan awetan itu versi yang untuk nabati dan hewani. Nah, sebenarnya kita di KWU itu ada banyak ya, ada 4 jenis yang bisa kita pelajari, tetapi di sini kita harus memilih gitu, mana yang mau dijalankan di sebuah sekolah. Jadi kalau di KWU itu kan sebenarnya ada kerajinan, ada pengolahan, ada rekayasa, dan satu lagi apa ya, teknik gitulah. Tapi memang di sini kita hanya mengambil di bagian pengolahan maupun nanti kerajinan. Tapi memang untuk kelas semester ini kita mengambil pengolahan karena memang lebih simpel, dan kalaupun prakteknya nanti kamu bisa nggak rugi sih gitu. Kalau pengolahan kan ini pasti tentang apa itu kalau pengolahan? Tentang apa kok pengolahan? Makanan, iya. Iya. Jadi kalau soal makanan pasti semangat gitu. Kenapa? Kalaupun nanti disuruh masak sendiri, ya makan sendiri, rasanya juga tahu sendiri. Enak nggak enak di telan Thailand kan gitu. Tapi tidak terbuang gitu. Jadi itu secara prinsip ekonominya ya. Apa prinsip ekonomi? Yuk. Iwan. Jangan anak ekonomi yang jawab. Saya mau anak yang di luar ekonomi dulu. Modal dikit untung banyak, Mem. Modal dikit untung banyak. Jadi kalau misalnya praktek dengan membuat masakan walaupun nggak untung tapi untung di perut kan gitu ya kan, nggak dibuang kan nak? Betul nggak? Oke, jadi bentar ya, saya share dulu PPT-nya. Oke, ini kita akan membahas yang pertama untuk semester ini, ya, itu tentang mana lah ini judulnya? Kenapa nggak ada ya? Oke. Jadi tentang ide dan peluang usaha. Jadi topik kita di sini pengolahan makanan khas daerah. Pernah nggak dengar makanan khas daerah? Pernah, Mem. Pernah, Mem.
Kalau kalau misalnya apa dari daerah kamu sendiri lah, makanan khas daerahnya apa? Panggang pacak, Mem. Timpa, Mem. Ah, timpa. Oke, kalau dari Aceh timpa. Apa lagi? Yang tadi yang pertama disebut apa, Nak? Panggang pacak, Mem. Panggang Tanda- pacak. Tandang Kasih pacak. bolga, Mem. Dari Oh. Sibolga, Ya, Mem. Mem. Kasih bolga. Oh, gitu ya, dari Mem, Sibolga. Bolga, Mem. Biasanya kalau Sibolga makanan khas daerahnya enak-enak. Apalagi tentang siputnya ya, oke? Bener nggak? Iya, Mem. Mem. Iya. Pokoknya kalau soal makanan, tahu lah kalian semuanya. Oke, nah ini jadi ide dan peluang usaha untuk makanan khas daerah. Jadi di kelas 2 ini kita akan membahas tentang makanan khas daerah yang original. Berarti yang masih yang asli. Ya, nanti di kelas 3-nya baru kita yang modifikasi. Jadi di sini yang asli. Kalau udah asli berarti ini ya, yang tidak dirubah. Nah, untuk kompetisi dasarnya itu di sini memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang asli ya ataupun orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani juga ya. Jadi di sini yang perlu kita ketahui dari indikator pembelajarannya adalah memahami ide ya, memahami ide, peluang dan analisa usaha pengolahan. Nah, kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa saja. Sebenarnya tidak jauh beda ya dari yang kelas 10, hanya saja idenya yang berbeda. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama, siswa mampu memahami ide, peluang, dan analisa usahanya. Kemudian mampu memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk pengolahan makanan khas daerah. Nah, oke, ide atau bisnis, ya ide bisnis ataupun ide usaha. Untuk ide itu apa sih Putri Mayang? Ayo Putri Mayang. Ada orang? Suatu, iya, Mem. Inovasi yang bisa kita buat melalui pemikiran kita, Mem. Sesuatu inovasi yang bisa kita buat melalui ide pikiran kita ya. Oke. Andan Rizky. Ada? Andan Iya, Mem. Ya. Apalah ide atau bisnis? Ide bisnis lah, ide bisnis ataupun ide usaha. Apa, Mem? Ide bisnis atau ide usaha itu apa menurut kamu? Kalau menurut kamu berarti apapun yang kamu jawab itu benar karena menurut kamu, bukan menurut Hal yang aku. sangat dibutuhkan, Mem, dalam berbisnis. Apa ide yang sangat dibutuhkan? Iya, Nak. Halo. Ya, Mem nggak jelas, Mem. Iya, coba ulangi dulu apa ide bisnis ataupun ide usaha itu. Ide bisnis suatu Oke lah, kita lanjut aja. Mungkin lagi ini. Nah, jadi gini, ide bisnis itu jadi di sini seseorang itu ya ataupun organisasi itu bisa memecahkan usaha masalah ya dengan jelas ataupun dia memunculkan langkah awal ya untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha. Jadi di sini memang biasanya ide itu muncul ketika kamu melihat peluang usaha atau ketika kamu menghadapi sebuah masalah untuk bisnis. Ketika kamu membuat masalah, menghadapi masalah, terus tiba-tiba sering nggak kamu mendapatkan ide ataupun solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Siapa yang pernah seperti itu? Hah? Pernah nggak? Tiba-tiba kamu muncul ide dalam pikiran kamu untuk menyelesaikan suatu masalah yang kamu hadapin. Pernah, Mem. Oke. Nah, jadi ketika seseorang mempunyai ide dalam sebuah usaha, maka ide itu tidak cukup. Kamu harus bisa mencari peluang dari usahanya. Misalkan kalau kamu sudah punya ide, saya mau buat ini, usaha ini. Contoh kalau misalnya suatu daerah, saya mau buat usaha kue tradisional. Kue tradisional dari mana saja? Nah, maka apa saja yang disuka masyarakat? Bagaimana dengan harganya? Gimana tentang peminatnya? Semua kamu harus pikirkan. Sehingga kamu akan melakukan analisis yang disebut dengan peluang usaha. Ketika kamu melihat peluang usahanya, itu prospek ke depannya bagus, maka disinilah kamu bisa mengembangkan ide yang ada. Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan. Kesempatan yang memang sudah pasti akan kamu dapatkan jika memang kamu sudah melakukan pensurveian ataupun penyelidikan di pasar. Jadi di sini kesempatan inilah yang kamu gunakan untuk membuat usaha dengan keahlian yang kamu miliki. Nah, kemudian kita lihat dari pengertian ide dan peluang usahanya. Untuk pengertian ide dan peluang usaha, ya, itu merupakan rencana ataupun gagasan. Jadi dari rencana ataupun gagasan kamu, ya, yang kamu gunakan sebagai kesempatan yang memang sudah pasti bisa kamu dapatkan, ya, sebagai pengembangan potensi diri kamu dan keahlian kamu, maka di sini kamu bisa memanfaatkan peluang usaha tadi, ya, dengan menyesuaikan waktu dan kondisi yang ada. Nah, kemudian sumber-sumber ide dan peluang usaha. Sumber-sumber ide dan peluang usaha itu yang pertama adanya keterampilan. Kalau kamu sudah punya ide, itu pasti berdasarkan dengan keterampilan yang kamu miliki. Bukan dari segi pengolahan aja. Mungkin dari segi budidaya bisa, dari segi rekayasa bisa, tergantung dari diri masing-masing. Jadi keterampilan ini sangat utama di dalam ide yang kamu punya. Kemudian pengalaman dan pekerjaan. Biasanya walaupun kita masih bekerja dengan orang lain, pengalaman itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ketika kamu sudah punya pengalaman yang lebih dan kamu mempraktekkannya sendiri, itu jauh lebih baik daripada ilmu teori yang kamu pelajari tanpa ada pengalaman. Nah, kemudian minat dan hobi. Pastinya ketika kamu punya ide, membuka usaha, kamu harus punya minat dan hobi. Kalau kamu hanya punya ide, tapi kamu nggak minat untuk menjalaninya, itu nggak akan terlaksana. Nah, kemudian pengamatan. Nah, ini adanya kamu pengamatan di kalangan masyarakat, lingkungan masyarakat. Kamu bisa membaca peluang yang ada di sekitar daerah kamu. Jadi sebenarnya walaupun kamu belajar daring seperti ini, kalau kamu memang ada potensi untuk berbisnis, kamu pasti bisa melihat peluang usaha dari hasil pengamatan kamu. Saya pernah lihat satu siswa di kelas 11 ini, mungkin karena itu yang tersimpan nomornya ya, saya lihat dia sudah bisa melihat peluang bisnis dengan berjualan secara online kah atau apa. Saya lihat pernah dia membuat status-statusnya dengan berbisnis, ya modal kecil-kecilan memang, tapi itu jauh lebih bermanfaat dan lebih efektif. Berarti dunia bisnisnya ada. Tapi nggak perlu saya kasih tahu namanya, yang jelas saya pernah lihat seperti itu. Nah, kemudian cita-cita. Ada memang tidak semua orang cita-citanya itu ingin jadi pengusaha, ya, karena memang untuk memulai usaha ini berat. Kita harus benar-benar optimis. Nah, kemudian ada tekanan. Mungkin tekanan ini maksudnya adalah tekanan dalam hal ekonomi misalnya, atau tekanan dari keluarga. Kamu harus bisa bekerja
menghasilkan uang atau dan lain sebagainya. Jadi tekanan ini juga penting untuk memulai suatu usaha. Kemudian kecenderungan pasar, biasanya makin banyak permintaan, maka semakin semakin murah harganya gitu. Jadi di sini kamu juga melihat selera masyarakat itu dari segi mana, permintaan dan penawarannya. Kemudian ada inovasi baru. Nah, ini paling penting, inovasi baru. Ada memang banyak produk yang sama, tetapi jika kamu membuat inovasi yang baru, itu jauh lebih menarik dan bisa mencuri perhatian orang banyak. Nah, kemudian komplement produk dari produk yang ada. Jadi komplement produk dari yang ada itu biasanya jenisnya itu masih kalau yang saat ini monoton, kamu bisa membuatnya dalam bentuk yang beraneka ragam. Jadi di sini bisa juga membuat daya tarik konsumen. Nah, kita lihat cara memanfaatkan usaha, ya, peluang usaha. Jadi kalau yang pertama itu melakukan riset pasar. Kamu harus memang melakukan observasi dulu ke pasar atau ke lingkungan sekitar kamu. Kira-kira kalau saya buat ini, konsumennya ada enggak ya, gitu. Jadi di sini melakukan riset pasar sangat penting, baik itu wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempersiapkan dan menyusun rencana. Jadi di sini ketika kamu sudah melakukan riset pasar, maka kamu sudah bisa membuat perencanaan, ya, baik dari segi target pasarnya, kemudian berapa pendapatannya, berapa biaya operasionalnya, itu sudah bisa kamu coba kalkulasikan sebelum membuka usaha. Nggak perlu modal besar, tetapi kamu sudah bisa dengan modal kecil kamu bisa memprediksikan kira-kira berapa biaya maupun pendapatannya. Nah, kemudian patuh terhadap aturan. Kalau patuh terhadap aturan, berarti di sini kamu harus taat dengan peraturan yang berlaku. Oke, pertama kali kamu membuka usaha kecil-kecilan, tapi ketika kamu ingin melangkah lebih jauh, melangkah lebih besar, maka di sini kamu harus sudah mempersiapkan aturan yang berlaku. Contoh, misalkan yang paling utama itu biasanya orang menanyakan halalnya, tingkat keamanannya, maka di sini kemana kamu harus mengurusnya. Nah, kemudian strategi pemasaran yang tepat sasaran. Jadi di sini strategi pemasarannya bagaimana? Apakah kamu menjualnya langsung atau tidak langsung? Misalkan hanya menitip, contoh seperti itu. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah mempraktekannya, jelas. Jadi di sini ketika kamu sudah membuat semua, melaksanakan sampai yang keempat sudah kamu buat, tetapi di sini kamu tidak mempraktekannya, sama aja bohong. Jadi di sini selama kamu belajar dari rumah, cobalah memanfaatkan peluang usaha yang ada untuk membantu menambah pendapatan kamu. Nah, kemudian pemanfaatan peluang usaha, ya, pemanfaatan peluang usaha orang yang kreatif. Jadi di sini biasanya kalau kamu orangnya kreatif, kamu tidak akan takut dengan yang namanya pengangguran. Ya, ketika kamu sudah bisa membaca peluang, kamu bisa berpikir untuk membuka usaha sendiri. Jadi orang yang bekerja dengan kamu. Karena banyak orang seperti menunggu ya, menunggu kerjaan, tapi sementara dia sebenarnya orangnya kreatif, cuman tidak dikembangkannya, sehingga dia ya jadi pengangguran. Biasanya kalau orang yang kreatif itu biasanya tidak akan pengangguran. Karena apa? Dia akan melihat ataupun membaca peluang usaha sebelum mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Jadi sifatnya tidak menunggu. Nah, kita lihat dari analisis peluang usaha. Ya, analisis peluang usaha itu ada berdasarkan jenis produk ataupun jasanya. Jadi biasanya kita lihat dari jenis produk dan jasa. Ini biasanya kita lihat dulu produk apa yang laku di pasaran atau jenis jasa apa yang memang diminati masyarakat. Kalian harus bisa menganalisis peluangnya. Kemudian ada analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen.
Nah, berarti di sini kalian harus pikirkan produk apa yang bisa memang dijangkau oleh konsumen. Apakah dia untuk menengah ke bawah atau menengah ke atas? Dan bisa juga kita lihat dari segi kalangan usianya. Apakah untuk semua jenis usia, ataukah hanya untuk anak-anak, atau untuk orang tua saja. Jadi di sini kalian harus bisa membaca peluang usahanya. Contoh misalkan kalau kue-kue tradisional misalnya, itu yang minat, apakah anak-anak juga berminat dengan kue tersebut, ataukah hanya orang-orang dewasa atau orang tua yang memang minat untuk itu. Jadi kalian harus bisa memikirkan peluang usaha baik dari jenis produk maupun dari minat dan daya beli konsumen. Kita lihat lingkungan sekitarnya. Jangan nanti lingkungan sekitar kita misalnya menengah ke bawah, kita menjual produk yang untuk menengah ke atas. Ya, satu hari kamu wassalam tinggal tutup. Karena nggak akan ada yang sanggup membelinya. Jadi kalian harus memikirkan daya beli masyarakat. Nah, kemudian kita lihat dari analisis SWOT-nya. Nah, analisis SWOT ya itu di mana-mana pasti ada analisis SWOT kalau kita buka usaha. Jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gitu. Jadi di sini memang harus benar-benar kamu pikirkan. Misalkan kamu membuat satu produk makanan khas daerah, misalkan tadi kue, itu kekuatan kue kamu di mana? Untuk usaha kamu gitu. Terus kelemahannya apa? Itu kamu harus pandai menganalisisnya. Peluangnya juga bagaimana? Ancamannya bagaimana? Jadi di sini biasanya sebelum kamu membuka usaha, kamu harus pikirkan terlebih dahulu ekspektasinya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau kamu lebih unggul dengan kelebihan produk kamu, silakan. Tapi bukan berarti kamu menghindari kelemahan yang ada. Atau kamu membuang peluang dan tidak memperdulikan ancaman yang ada. Di sini semua harus dikaitkan dan saling berkesinambungan dalam analisis SWOT. Dan ini penting ya, agar memang ketika kita tahu ancamannya apa, kita sudah bisa mengantisipasinya. Kalau bisa pun ancaman ini bisa menjadikan peluang kita. Kalau bisa kelemahan yang dimiliki orang itu menjadi kekuatan kita. Tapi bukan berarti harus menjatuhkan usaha lain, tidak. Di sini bagaimana caranya agar produkmu lebih unggul dari orang lain. Itu maksud dari analisis SWOT tadi. Apa kelebihan dari produk yang kamu jual dibanding produk yang lain gitu. Contoh misalkan kalau kita jenis kue-kue tradisional, mungkin yang pertama kalau misalkan orang menjual misalnya kue apa ya? Kue apa kira-kira? Coba kasih dulu saya ini. Mana tahu nanti yang saya sebut ternyata di daerah kamu beda gitu. Contoh misalnya onde-onde. Itu onde-onde saya rasa di daerah pasti berbeda. Kalau si Bolga, onde-onde itu yang bagaimana? Ada nggak orang si Bolga? Isi gula merah juga, Mem. Isi gula merah warnanya hijau gitu? Warna apa? Putih, Gula ada merah. wijen gitu? Iya, ondenya warna hijau, Mem. Onde-onde warna hijau. Jadi betul. Di Sibolga jenis onde-onde namanya yang warna hijau, isinya gula merah. Tetapi kalau di Medan onde-onde itu warnanya putih digoreng dengan wijen. Dalamnya inti. Jadi berbeda kan konsepnya kan? Berbeda tidak? Berbeda, Mem. Nah, jadi gini. Disinilah kalian harus mengenal nama-nama perbedaan itu. Kalau misalkan di daerah kalian, kalau yang hijau itu isinya gula merah, di Medan itu namanya klepon. Sudah berbeda.
Makanya tadi saya katakan setiap daerah itu pasti mempunyai jenis nama yang berbeda, sehingga di sini kalian harus benar-benar paham namanya itu apa gitu. Mungkin bisa jadi di daerah kalian namanya ini, ternyata daerah lain namanya beda, atau ternyata jenis kuenya sama gitu, tapi namanya berbeda. Itu sering terjadi ketika penentuan nama pengenalan makanan khas daerah di kelas 11 ini sering terjadi. Oh, daerah saya namanya ini, daerah saya namanya ini. Itu sering terjadi. Karena memang setiap daerah mempunyai nama masing-masing. Tapi memang harus disinkronkan. Mana yang namanya onde-onde, mana yang namanya klepon gitu. Coba nanti kamu boleh tugas kamu silakan searching untuk secara nasional onde-onde itu bagaimana, klepon itu bagaimana, agar nanti kita bisa menyamakan persepsi. Mungkin nanti dari praktek bahan yang paling simpel itu sih bisa kita buat nanti untuk bahan praktek kalian. Atau mungkin makanan khas daerah lain yang memang sesuai kesepakatan nanti kita masing-masing di pertemuan-pertemuan ketika waktu praktek. Oke? Ya, Mem. Ya, jadi persiapkan aja. Tapi yang jelas kalaupun apa nanti saya akan minta untuk ujian prakteknya video pembuatan masak kalian lah, kalian yang memasak dengan divideokan. Mudah-mudahan nanti yang nggak pandai masak jadi pandai masak, belajar lah. Oke, kita lihat sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya yang dibutuhkan itu ada 6. Ini kelas 10 udah dipelajari kan? Mem. Udah, oke. Jadi sebenarnya nggak jauh beda. Setiap usaha itu ya ini juga yang dipelajari. Jadi yang pertama itu ada manusianya ataupun man. Nah, kalau manusianya itu tidak ada, ini yang kelima nggak akan jalan gitu. Karena dari manusianya itu ada idenya, kemudian ada tenaga kerjanya. Terus untuk mendukung ide dan tenaga kerja tadi apa? Money, uangnya. Kalau nggak ada uang juga nggak akan jalan. Jadi di sini sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan ke-6 sumber daya ini saling berhubungan dan memang harus dijalankan. Kalau nggak ada yang ke-6 ini satu aja yang terbuang, itu nggak akan jalan dan akan jadi sia-sia. Nah, kemudian ketika ada uang untuk modal, ada ide, ada tenaga kerja manusianya, maka di sini apalagi yang dibutuhkan? Materialnya, peralatannya. Peralatan apa saja dibutuhkan untuk membuat produk itu. Kemudian baru ada mesinnya, mesin apa saja yang dibutuhkan. Nah, kemudian metodenya bagaimana? Apakah metodenya kerja, baik dia metode kerjanya bagaimana, metode untuk memasarkannya bagaimana, itu juga semuanya harus jelas. Baru ada market. Setelah produk tadi jadi, harus ada market ataupun pasar. Karena apa? Karena tanpa market atau pasar, kamu tidak akan bisa memasarkan barang. Kalau memang hanya sampai metode, produk sudah jadi, tapi kamu hilangkan ini market atau pasar, berarti itu untuk produk makan sendiri. Karena tidak dipasarkan. Jadi di sini sumber daya yang dibutuhkan ada 6 dan semua ke-6 sumber daya ini saling berhubungan dan saling membutuhkan. Satu saja tidak ada, itu tidak akan efektif ataupun tidak berhasil guna tinggi. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada. Apa ya? Kalau ada, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, biar kita sudahi. Enggak, Mem. Udah pas? Udah jelas? Sudah, Mem. Jelas, Mem. Oke, jadi setelah ini kerjakan psikologinya. Mudah-mudahan di kelas 2 ini kalian memang benar-benar fokus
dan memang benar-benar tanpa masalah. Ya. Jadi Ya, memang cukuplah belajar keras. Kalau memang kamu sudah punya target dari sekarang, berusaha dari sekarang untuk mencapai target kamu. Kalau memang kamu punya target PTN favorit, dari sekarang kamu persiapkan, bukan nanti persiapannya. Karena semuanya akan sia-sia ketika kamu melakukannya nanti. Kamu harus punya ekspektasi yang tinggi. Ya, Mem. Oke? Baik, Mem. Ya, jadi tanpa ada masalah ya. Saya mau kalian yang memang benar-benar angkatan the best untuk kalian sendiri. Oke? Ya, Mem. Oke. Itu saja untuk hari ini saya sudahi. Oke, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mem. Terima kasih, Mem. Sama-sama.